Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, di sini ada Pak Hasan, Kepala Pusdatin, Prof. Dennis Whitelock, Director IIT, The Open University UK, Prof. Ojat Darojat, ada juga bersama kita Rektor Universitas Terbuka, Pak Purwanto, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, Profesor Adni Suparman, Guru Besar FKIP Universitas Terbuka juga hadir, Prof. Ricardus Eko Indrajit dari Rektor Universitas Pradita, Dr. Henry Praherhyono dari Universitas Negeri Malang, Profesor Ahmad Nizar Hidayanto dari Fasilkom Universitas Indonesia, Ibu Diah Ismayanti, Kepala Biro SDM Kemendikbudristek, dan tentunya semua peserta Simposium Regional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bisa berkenan hadir baik secara luring maupun daring pada sore hari ini. Sebelumnya marilah kita ucapkan Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita pada sore hari ini masih bisa bertemu dalam simposium ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Karena yang tidak sehat tidak bisa ikut, dilarang masuk oleh Pak Hasan. Bapak dan Ibu semuanya, dunia terus berubah. Tidak hanya industri yang berubah dari industri 1.0 ke industri 4.0, tapi semuanya berubah. Kita di Indonesia yang industri 3.0 saja belum sepenuhnya selesai, belum sepenuhnya mantap, harus bergerak lebih cepat lagi karena perubahan yang tidak bisa kita hindari. Mau tidak mau kita sendiri juga sebagai teman-teman sebagai pengembang teknologi pembelajaran juga perlu ikut bergerak, ikut berubah, mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan perubahan itu sendiri. Dan ini saya berterima kasih Pak Hasan, sore hari ini kita bisa berkumpul, dan tentunya teman-teman nanti akan diskusi, akan sharing knowledge, sharing informasi terkait apa saja yang masing-masing lakukan supaya teman-teman yang lain juga bisa mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Dan rasanya nilai tambah suatu simposium itu ada di knowledge sharing itu sendiri. Dan tadi Pak Hasan menginformasikan bahwa dari PTP ini hanya 15 yang dari Kemendikbud, luar biasa, yang lain dari instansi lain. Dan tadi Pak Hasan juga menceritakan betapa PTP sudah memberikan dampak di luar dari apa yang sudah dikerjakan di Kemendikbud. Ada contoh dari Seknek yang menyiapkan sistem masif online course, kemudian BKKBN juga yang sudah memperkuat diklat jarak jauhnya, dan kebutuhan ini sangat banyak. Saya cek jumlah ASN di Indonesia posisi sekarang sekitar 4,2 juta, jumlah yang tidak sedikit. Itu hanya yang ASN. Sementara kita tahu bahwa untuk pendidikan saja tentu guru dan tenaga kependidikan yang non ASN jumlahnya juga lebih dari itu, sehingga saya rasa kebutuhan untuk pengembang teknologi pembelajaran memang sangat-sangat banyak. Dan dengan berbagai macam kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh Pusdatin dan tentunya didukung nanti oleh Pusdiklat yang sebagai pengampu untuk pengembangannya, ini bisa menghasilkan pengembang-pengembang teknologi pembelajaran yang semakin tangguh, semakin solid di dunia yang semakin berubah ini. Kalau kita mungkin, kalau teman-teman selalu mengatakan body VUCA gitu ya, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, kita ada di dunia yang tidak saja semakin kompleks dengan berbagai macam faktor yang menentukan dalam pembangunan, kompleksitas di dalam
perkembangan itu sendiri, ketidakpastian jelas ada di sana dan ketidakpastian yang semakin besar. Oleh karena itu rasanya teman-teman sebagai pengembang teknologi pembelajaran harus mengembangkan diri dengan berbagai macam mekanisme, tentunya tidak harus selalu bertemu dan melatih diri secara klasikal, tetapi mencari membangun diri secara mandiri. Yang jelas teman-teman di Pusdatin juga mungkin tidak mempunyai resource yang cukup untuk bisa membantu pengembangan seluruh PTP yang jumlahnya tadi disebutkan sudah lebih dari 1.200 yang ada di Indonesia. Sementara kebutuhan kita juga pasti lebih dari itu. Dengan berbagai macam upaya, Pak Hasan nanti tentunya dengan tim bisa mencari solusi-solusi terbaik bagaimana bisa mengembangkan PTP ini menjadi lebih kuat lagi. Kolaborasi menjadi salah satu kunci. Tidak hanya kolaborasi secara internal di pemerintah Indonesia saja dengan kementerian-kementerian yang lain, tetapi juga kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Mungkin juga pihak-pihak luar yang punya kapasitas, punya SDM yang baik untuk bisa kita kerjasamakan. Saya di sini tentu akan membantu jika ada kebutuhan-kebutuhan itu dan nanti bisa kerjasama dengan Biro BKHM misalnya untuk bisa mengetuk pintu-pintu organisasi-organisasi lain yang kita bisa kerjasama. Nah, teman-teman pastinya ketika mengembangkan teknologi pembelajaran, kita tidak bisa lepas dari kebutuhan itu sendiri. Untuk yang di Kemdikbud, pembelajaran di sekolah, tadi juga disebutkan banyak sekali kebutuhan untuk pembelajaran di perguruan tinggi, yang jumlah siswanya juga semakin banyak, dosennya juga semakin banyak, dan yang tadi saya sebutkan ASN saja ada sampai 4,2 juta. Ini tentu kalau di list kebutuhannya akan sangat-sangat banyak. Belum lagi bahwa kondisi situasi dari masing-masing misalnya satuan pendidikan atau instansi tentunya berbeda sangat. Variasinya yang luar biasa dari misalnya sekolah yang sangat minim resource-nya sampai sekolah yang mampu secara resource. Itu juga tentunya membutuhkan pendekatan-pendekatan teknologi yang berbeda. Kita tidak bisa mempunyai satu policy that fits for all dari Sabang sampai Merauke, tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk sekolah yang sangat minim dengan sekolah yang sangat advance. Ini teman-teman punya PR di situ. The challenges are there, tantangannya sangat banyak. Ini teman-teman kami harapkan bisa membantu kami untuk konteks pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, membantu kami dalam memastikan bahwa teknologi pembelajaran itu bisa disiapkan secara lebih baik lagi, materi-materinya juga diadakan tentunya oleh teman-teman semua. Dan yang tidak kalah penting adalah ya relevan, kemudian juga mudah diterapkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dengan variasi yang luar biasa, resource di satuan pendidikan, ini juga ada tantangan tambahan karena si anak didiknya juga variasinya luar biasa. Dari mereka yang sangat mudah to catch up with the technology, to catch up with the changes, ada mereka-mereka yang jangankan teknologi advance yang sangat basic pun mereka banyak yang mungkin belum biasa untuk menggunakan. Dan tentunya meningkatkan efektivitas pembelajaran menjadi syarat juga yang harus kita berikan checklist nanti ketika akan mengembangkan teknologi pembelajaran tersebut. Jadi intinya bahwa saya sangat berharap teman-teman semua PTP untuk bisa mendukung pemerintah
tentunya di masing-masing instansi, teman-teman yang di PTP yang ada di Kemendikbud bisa membantu di dalam pengembangan teknologi pembelajaran di satuan pendidikan yang ada di pendidikan budayaan riset dan teknologi, dan teman-teman yang di instansi lain tentunya masing-masing kementerian, masing-masing lembaga juga punya harapan besar juga bagaimana teman-teman bisa membantu memastikan bahwa pengembangan sumber daya manusia di masing-masing instansi ini bisa dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien. Dan Pak Hasan barangkali juga kebutuhan-kebutuhan di luar dari instansi pemerintah mungkin juga akan banyak. Ini juga mungkin hal yang perlu diantisipasi, dan kemampuan kita Kemendikbud untuk memberikan layanan itu menjadi penting. Jadi teman-teman yang ada di Pusdatin, teman-teman yang ada di Pusdiklat ini juga perlu mengembangkan diri, memastikan banyak juga nih misalnya ASN yang mau calon ASN yang mau mengambil karir di bidang ini. Kita tunjukkan bahwa karir yang PTP itu punya masa depan karena memang kebutuhan yang sangat tinggi, dan pekerjaannya banyak, dan itu mungkin sebagian yang bisa menarik para calon pegawai gitu ya untuk mau berkarir di situ. Jadi kalau teman-teman bisa menunjukkan diri sebagai role models untuk mereka, maka mungkin mereka akan terinspirasi to be one like you here all gitu ya. Jadi itu saja barangkali dari saya Pak Hasan dan teman-teman. Satu lagi, mumpung ingat, mungkin saya pernah ceritakan beberapa waktu yang lalu, juga sampaikan di dalam pertemuan yang pernah kita lakukan sebelumnya, bahwa karena dampak COVID ini kan pembelajaran di Indonesia cukup terganggu, sangat terganggu, bahkan kita sampai sekarang juga belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Semester depan pun kemungkinan masih sebagian besar masih hanya bisa dilaksanakan secara tatap muka hanya untuk 50% anak saja, dengan berbagai pertimbangan risiko penularan dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu membantu bagaimana memastikan anak-anak didik kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan teman-teman ini saya harapkan bisa berkontribusi lebih dari itu. Saya waktu itu juga sampaikan hasil dari studi yang dilakukan oleh Bank Dunia, learning loss yang cukup besar. Tadi juga ada analisis terbaru juga menunjukkan angka yang sama. Kita tidak bisa membiarkan learning loss ini terus berlanjut. Kita ingin melakukan perbaikan, melakukan adjustment sehingga anak-anak dimanapun mereka berada dengan kondisi apapun bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik lagi, dan mereka bisa mengakuisisi ilmu pengetahuan sebaik, meskipun tidak sama persis dengan situasi normal, tetapi sebaik-baiknya yang bisa mereka dapatkan. Dan itu tugas kita, tugas sebagai pemerintah yang menangani pendidikan, budayaan, riset dan teknologi, dan juga tugas sebagai PTP juga. Ambil peran itu, ambil kesempatan ini untuk menunjukkan sebagai momentum untuk menunjukkan bahwa we do matters. Kita bisa mengambil peran untuk memastikan pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Saya rasa itu saja dari saya, teman-teman semuanya. Selamat bersimposium. Sampaikan apa yang hasil-hasil kreasi teman-teman. Ada yang sudah melakukan penelitian-penelitian, pengembangan-pengembangan, sharing di dalam pertemuan ini. Kita harapkan ada banyak lesson learn yang bisa kita petik, yang mungkin bisa kita terapkan di masa depan. Demikian dari saya. Akhir kata saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, dan bismillahirrahmanirrahim. Simposium regional ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.